Halo semuanya. Kalian sadar gak sih ketika kita mendengar berita tentang ketegangan geopolitik di Timur Tengah, seperti pemblokiran Selat Hormuz kemarin? Mayoritas dari kita mungkin langsung berpikir tentang fluktuasi harga saham, investasi, atau harga minyak mentah dunia. Tapi, pernahkah kalian memikirkan bagaimana dampaknya secara sistematik terhadap industri makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari di Indonesia? Kementerian Perindustrian Indonesia bahkan sampai merilis asesmen resiko khusus untuk memitigasi dampak konflik ini terhadap industri manufaktur domestik. Di video kali ini kita akan membedah secara analitis dari perspektif manajemen resiko. Bagaimana eskalasi global mentransmisikan resiko rantai pasok ke sektor pangan nasional. Pertama, mari kita lihat saluran transmisinya. Secara geografis, Indonesia memang tidak mengimpor gandum atau gula rafinasi langsung melewati Selat Hormuz. Namun, hukum ekonomi internasional bekerja langsung melalui sektor energi. Selat Hormuz adalah jalur bagi hampir 20% pasokan minyak mentah dunia. Gangguan di jalur ini memang secara instan mengerek harga minyak internasional dan menaikkan biaya bahan bakar kapal laut atau bunker fuel. Berdasarkan laporan resmi dari Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia atau GPEI dan Depalindo, hal ini memicu lonjakan tarif freight rate kontainer secara global. Kapal kargo yang membawa bahan baku ke Indonesia harus menanggung ongkos pengapalan dan premi asuransi resiko perang yang jauh lebih mahal. Fenomena inilah yang memicu imported inflation pada industri pangan dalam negeri. Lalu, bagaimana kondisi real industri F&B di Indonesia pasca konflik? Melansir data dari Kompas Money, Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Bapak Putu Juli Ardika menyatakan bahwa pada fase awal, industri makanan dan minuman nasional masih relatif aman. Hal ini dikarenakan siklus pengadaan bahan baku impor esensial sudah masuk dan diamankan pabrik domestik sebelum konflik mencapai puncaknya. Namun, dalam jangka panjang, resiko operasional tetap membayangi. Emiten produsen produk konsumen besar seperti PT Mayora Indah Tbk mengakui fluktuasi komoditas pangan global seperti gandum dan gula rafinasi tetap menjadi tantangan berat bagi margin profitabilitas. Saat stok lama habis, perusahaan dihadapkan pada replacement risk atau resiko pengisian kembali dengan harga tebus yang sudah membengkak. Untuk merespon ketidakpastian ini, para pelaku industri F&B di Indonesia menerapkan 3 strategi manajemen resiko utama. Yang pertama, diversifikasi sourcing, yaitu menambah opsi pasokan dari wilayah non-konflik seperti Australia atau Thailand. Kedua, financial hedging, dengan mengunci kontrak harga bahan baku jangka panjang sebelum fluktuasi pasar menjadi semakin liar. Dan yang terakhir, ketiga, shrinkflation strategies, yaitu melakukan penyesuaian ukuran kemasan produk demi menjaga stabilitas harga jual di tengah sensitivitas daya beli konsumen Indonesia. Studi kasus ini menjadi bukti nyata bahwa guncangan di belahan bumi lain akan selalu memiliki celah untuk mengetuk pintu bisnis domestik kita melalui rantai pasok global. Menurut kalian, apakah mitigasi yang diambil industri F&B kita sudah cukup efektif? Tulis pendapat kalian di bawah kolom komentar. Terima kasih telah menyimak analisis manajemen resiko ini. Sampai jumpa di next video.